wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana bi islami nuril jadid wa qawa imanana kuwatal hadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan kita hadir dalam webinar untuk mendapatkan ilmu terkait improving the quality of primary school institution management. Salam serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar internasional Improving the Quality of Primary School Institution Management yang bertema International Basic Curriculum Development and Learning Design. Tak tolong. Hari Rabu tanggal 4 September 2024. Bersama saya, Diajeng Aulia, yang akan memandu acara ini dari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan oleh MC, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi, dan tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Acara ini dapat terlaksana tentunya dengan kolaborasi sahabat ayah bunda dengan beberapa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pendidikan guru sekolah dasar. Yang terhormat founder sahabat ayah bunda, di sini sudah hadir Bunda Lulu Mukarrama MPD. Selamat datang Bunda. Selamat datang, Bun. Baik, terima kasih Bunda. Yang kami hati Leader of Management School Thailand. Ada Bapak Yasuli Bidulem SSMID yang di sini sebagai narasumber kita pada acara webinar siang hari ini sudah ada Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Baik, Sama-sama ya. terima kasih. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI Institut Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini ada Ibu Ria Rasti Fauzia MPD. Selamat datang Ibu. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI STAI Lukman Al-Hakim Surabaya. Di sini sudah hadir Bapak Priyanto SPDI MPSI. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini sudah ada Ibu Emilia Ulfa MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI STIT Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini sudah hadir Ibu Miftahul Rizki MPD. Selamat datang Ibu. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Prodi PGMI STAI Yogyakarta. Di sini sudah ada Ibu Rian Nurhayati SPDI MPDI. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini sudah ada Bapak Aji Heru Muslim MPD. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih. Yang kami cintai seluruh mahasiswa, seluruh bapak dan ibu guru yang telah hadir, selamat datang semua rekan-rekan sekalian. Bapak, ibu, dan semua rekan hadirnya berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman sekalian,
Di sini sahabat ayah bunda juga mengadakan giveaway. Nah, apa itu giveaway-nya? Jadi nanti teman-teman yang menjadi peserta webinar dapat follow semua media sosial sahabat ayah bunda. Apa saja itu? Ada TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Kemudian membagikan kegiatan kali ini menggunakan bahasa yang unik dan menarik di cerita Instagram. Dan jangan lupa untuk tag juga Instagram sahabat ayah bunda. Bagi dua peserta yang dianggap lolos namun belum follow keempat media sosial sahabat ayah bunda, maka akan dinyatakan hangus. Oleh sebab itu, follow terlebih dahulu media sosial sahabat ayah bunda. Setelah itu buat story di Instagram terkait webinar yang kita ikuti saat ini. Dan jangan lupa tag Instagram sahabat ayah bunda. Untuk pengumuman akan diumumkan tanggal 5 September 2024 di grup WA ya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita sekaligus sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Yasuli Bindulem SSMID. Untuk sepenuhnya menyampaikan materi, mari kita sambut pemaparan materi pada pembicara kita siang hari ini, Bapak Yasuli Bindulem SSMID. Salam sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik, baik Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Kelihatan? Sudah, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billah wa syukrillah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, mahasiswa, eh, sahabat ayah bunda semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah saya sekali ya mungkin dipercayai oleh sahabat ibu bunda untuk menyiapkan materi pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan maaf karena telah masuk karena tadi sebelumnya setengah hari pertemuan ada pertemuan ini baru selesai. Alhamdulillah masih uh, sempat dan lebih cepat daripada diperkirakan seperti itu. Uh, saya sendiri dulu alumni Yogyakarta ya. Saya di Indonesia selama 12 tahun merantau merantau di Indonesia di Jawa Timur di Jogja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Uh, dengan pernah berkecimpung di Indonesia maka bakat bahasa Indonesianya masih bisa digunakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami apapun nanti yang akan saya sampaikan pada materinya. Dan juga pada hari ini saya kira bukan menyampaikan materi. Saya kira ini hal-hal yang uh, kebanyakan tadi sudah tahu. Mungkin pada hari ini adalah sharing saya dari Thailand dengan ibu-ibu bapak yang sekarang di Indonesia. Bagaimana kondisi situasi di Indonesia dan di Thailand terkait dengan tema yang tersebut. Uh, peningkatan mutu sekolah dan juga tadi uh, rancangan pembelajaran ya, berbasis internasional seperti itu ya dan pengembangan kurikulum.
Jadi pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan. Maka akhirnya yang diharapkan adalah menimbulkan kepuasan. Jadi sekolah kalau dipandang dari mutu sekolah apakah sukses apa tidak? Proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah dari satu semester maupun sampai dengan 1 tahun, apakah sukses apa tidak? Itu bisa dilihat nanti dari kepuasan pelanggan. Pelanggannya siapa? Pelanggannya jelas bahwa ada peserta didik, ada orang tua. Di sini bisa menjadi cermin apakah nanti akan diadakan perubahan, perbaikan kurikulum apa tidak. Jadi timbal baliknya dari kepuasannya pelanggannya itu sendiri. Dan jadi juga jadi pengukuran dari tes atau dari beberapa hal yang terkait dengan pendidik, peserta didik dan orang tua. Maka hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bahwa ini membawakan kepada kesuksesan sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Karena sekolah adalah jadi salah satu tempat yang dimana uh, merupakan tempat yang mendidik peserta didik dari awal sampai akhir. Jadi mutu pendidikan itu belum meningkat secara signifikan. Ini saya kutip dari Depdiknas 2001 mengatakan bahwa dari mana yang bisa mengatakan bahwa mutu pendidikan belum meningkat secara signifikan. Nah, ini dari beberapa instansi setelah peserta didik lulus selesai dari sekolah dan masuk ke beberapa instansi itu ada nanti semacam uh, kerisauan ya mungkin ya dari mereka yang mengatakan bahwa ini orangnya dari kemampuannya belum belum capai dan sebagainya. Maka ini dicatat oleh Diknas. Maka kurikulum merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu ini manajemen di sekolah. Kita tidak bisa lari dari yang namanya kurikulum. Karena proses dari awal input, proses, dan output itu tidak bisa lari yang namanya kurikulum. Semua antara proses dari pagi sampai sore di sekolah, di minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan lain sebagainya itu adalah merupakan hal-hal yang sudah tercantum dalam yang namanya kurikulum. Saya kutip ada menurut uh, Muhaiman mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi dari awal betapa pentingnya kurikulum yang seharusnya kita tetap menggali dan membincangkan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas di sekolah dan mutu di sekolah. Kurikulum saya anggap sebagai jantung pendidikan, sebagai panduan pembelajaran dari awal hingga akhir. Seperti yang saya sampaikan bahwa apapun proses yang terjadi di sekolah itu sudah termaktub, tercantum dalam kurikulum. Baik atau tidak, kurikulum yang menentukan. Jadi kurikulum nasional itu sebagian yang kita ambil dari pemerintah dan kurikulum yang penting lagi adalah kurikulum yang tersirat, kurikulum yang
kurikulum lokal namanya. Itu yang tersirat, yang harus disesuai, yang harus mendidik anak sesuai dengan kondisi dan situasi di kampung atau di mana tempat sekolah itu berada. Untuk menjalankan apa ya, uh, visi misi budaya pada tempat sekolah berada. Maka kurikulum lokal itu akan menonjolkan di situ. Selain menjadi jantung pendidikan, kurikulum juga merupakan salah satu merupakan senjata negara. Kurikulum yang sudah uh, ditetapkan dari pemerintah itu adalah arahan pemerintah mau dibawa kemana negara ini, mau dibawa kemana pemuda-pemudi di negara. Maka semua sudah di kurikulum. Maka ada yang namanya pergantian, perubahan kurikulum. Sebelumnya apa? Akhir kemarin 13 ya, 13 sampai sekarang Merdeka Belajar. Jadi yang ada yang menanyakan kenapa harus mengganti kurikulum. Padahal kurikulum lama belum sepenuhnya diterapkan. Kebijakan pemerintah mengatakan bahwa ya sudah waktunya harus ubah. Karena akhirnya harus dirubah kepada kurikulum Merdeka Belajar karena masa pandemi. Habis masa pandemi adalah peningkatan atau dunia itu berubah. Maka dirubahlah kurikulum sekali lagi. Jadi ada 4 hal yang dituntut untuk merubah yang namanya kurikulum. Di sini sebagai senjata, maka saya sampaikan bahwa apa yang diharapkan visi misi negara sudah diturunkan melalui yang namanya kurikulum itu sebagai senjata. Jadi guru juga sebagai kurikulum hidup SD, PGMI. eh, Kalau ditanya penting apa tidak seorang guru, saya mengatakan bahwa sangat penting. Kurikulum tidak bisa disampaikan kepada pelanggan peserta didik tanpa adanya seorang guru. Jadi perantara itu adalah guru. Seorang guru harus memahami namanya kurikulum, harus membaca apa keinginan pemerintah, apa keinginan kurikulum, agar nanti di, agar nanti guru bisa mendidik anak didik itu sesuai dengan apa yang dicantum dalam kurikulum. Ada guru yang kadang-kadang kurang memperhatikan yang namanya kurikulum. Di mana mereka itu kenapa dianggap tidak mementingkan, dianggap tidak menganggap penting kurikulum. Karena kadang-kadang guru itu mengajar apa yang ada dalam buku. Apa yang sudah disiapkan, rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan di dalam buku. Padahal buku itu dicetak dari berbagai pencetakan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kurikulum. Ada yang lebih cepat, ada yang dianggap sudah tidak up to date dan lain sebagainya. Tanpa kalau guru memahami bahwa saya harus mengajar sesuai dengan buku yang ada. Itu ada kesalahpahaman atau kadang-kadang kesalahannya bisa fatal karena tidak sesuai dengan kurikulum. Maka hal pertama yang perlu difahami oleh seorang guru, maka guru harus mempelajari, memahami yang namanya kurikulum. Akhirnya guru bisa sebagai kurikulum hidup. Tanpa menggunakan buku pun, guru bisa menyampaikan materi dengan baik dan benar. Jadi guru itu sebagai kurikulum hidup, sebagai perantara, sebagai media antara kurikulum dan peserta didik. Kurikulum guru memahami kurikulum. Berarti apapun yang disampaikan oleh seorang guru itu ada di tangannya.
dianggaplah ada di tangan, di mulut guru, di tangan guru. Itu kurikulum merupakan senjata, maka guru itu memegang senjata. Mau dibawa kemana peserta didik? Kalau seorang guru memahami benar-benar kurikulum di sekolah, karena saya yakin bahwa di masing-masing sekolah itu kurikulumnya berbeda. Eh, yang beda itu kurikulum lokalnya yang menonjol di situ. Maka kalau seorang guru sudah memahami yang namanya kurikulum, insya Allah peserta didiknya juga akan dididik dengan baik dan benar. Tapi apabila seorang guru tidak menguasai yang namanya kurikulum, tidak paham, maka dengan satu kali menembak itu peserta didik itu bisa mati semua dengan salah menjelaskan, salah mengarahkan. Peserta didik di kelas, seandainya ada 20 orang, guru hanya salah menjelaskan, tidak sesuai dengan kurikulum, salah mengarahkan. Maka 20 orang itu sudah paham, salah paham semua. Maka di sini dianggap sangat penting. Senjata di tangan seorang guru adalah kurikulum. Kalau salah disampaikan, salah mengerti, tidak memahami dengan benar, maka akan terjadi yang namanya sebuah kegagalan di kelas. Itu sangat fatal buat seorang murid. Maka guru di sini sangat penting. Guru juga yang sebagai hidden kurikulum, kurikulum yang tersirat, apapun yang disampaikan, gaya, gerak-gerik guru, peribahasa, semuanya itu ditiru, akan dilihat, akan ditiru karena mau tidak mau peserta didik dari pagi sampai siang sampai sore. Kalau di Indonesia mungkin dari pagi sampai siang ya. Kalau di Thailand itu anak didik itu dari pagi jam 7 sampai dengan jam setengah 5 sore. Itu di sekolah karena kami sekolahnya full 1 hari. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru akan ditiru oleh peserta didik lakunya dari kelakuannya, dari peribahasanya, maka akan ditiru oleh seorang anak. Maka saya sampaikan bahwa guru juga sebagai hidden curriculum yang sangat penting. Maka apapun yang disampaikan oleh eh, Nabi Muhammad SAW melalui perkataan, perbuatan itu sebagai seorang guru, guru besar yang perlu kita contohi bahwa itulah contoh seorang guru yang sebenarnya. Maka eh, pahamilah kurikulum dengan benar dan disampaikanlah melalui lisan, melalui eh, perbuatan seorang guru. Insya Allah apabila sudah benar memahami dan menyampaikan dengan baik dan benar, maka muridnya juga akan eh, baik sesuai dengan apa yang diharapkan eh, dalam kurikulum itu sendiri. Jadi, mengapa kurikulum harus berubah? Ya, pertama agar relevan dengan perkembangan zaman. Ini jelas karena kalau memang kurikulum tidak relevan, maka pemuda, pemudi juga nanti akan ketinggalan. Akhirnya ya tidak sesuai dengan maksudnya produksi outputnya tidak sesuai dengan keinginan oleh negara atau oleh zaman sekarang, maka dia akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa mengikuti yang perkembangan sekarang seperti itu. Yang kedua, agar dapat menyiapkan generasi bangsa yang pioner. Yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar. Harus juga sesuai dengan karena peserta didik zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Maka kurikulumnya harus sesuai kemampuannya. Jangan disamakan dengan zaman saya, zaman guru, karena zamannya berubah, gennya berubah, maka kurikulumnya juga harus sesuaikan seperti itu, membantu peserta didik untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Ini jelas ya, sama. Ini membandingkan bahwa seperti apa tujuannya.
Yang pertama, relevan dengan zaman itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Terus mendapatkan agar dapat memenuhi kebutuhan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang saya sampaikan tadi. Siapa saya yang terlibat dalam mengembangkan kurikulum? Ya, jelas tadi satu, pertama adalah peserta didik, yang kedua orang tua, yang ketiga pemerintah sebagai yang memberikan kebijakan, yang akhir stakeholder masyarakat sekitar yang sangat ini ada wewenang dalam adanya perubahan kurikulum. Jadi eh, bagaimana sekolah bisa menyampaikan kata kadang kita mengatakan bahwa kita mengajarkan peserta didik murid kita, tapi orang tua tidak memahami kurikulum, tidak tahu kurikulum. Bagaimana kita membuat orang tua itu memahami tujuan tujuannya sekolah mau dibawa kemana uh, anak-anak mereka. Maka harus disosialisasikan pada awal tahun ketika ada apa bahasanya itu ada pertemuan dengan orang tua, murid wali santri seperti itu. Disampaikan apa sih kalau anak ibu dan bapak masuk ke sekolah saya, keluarnya nanti dia akan mendapatkan apa? Saya kira dengan tidak terlalu lebar panjang, singkat-singkat itu akan dipahami oleh orang tua. Akhirnya ada dukungan dari orang tua juga. Akan sangat membantu guru dalam mengajar. Ketika seorang guru mengajar satu hari penuh sampai ke rumah, anak-anak tidak melanjutkan di rumah, orang tua juga tidak bisa melanjutkan karena kurang memahami yang namanya kurikulum sekolah. Maka ketika orang tua sudah paham, muridnya juga kita sampaikan, maka kalau semua pihak sudah memahami tujuan sekolah, kurikulum sekolah, maka insya Allah itu akan sangat membantu. Nah, yang penting adanya sosialisasi. Ini bagaimana tahap langkah-langkahnya melakukan perubahan kurikulum. Ada 6 saya ya. Tentukan tujuan, tema, uh, kegiatan, metode, dan evaluasi. Ini tidak perlu dijelaskan saya kira. Saya lewat saya ini. Yang ini yang penting. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah kurikulum sekolah internasional yang ada di Indonesia. Uh, kita selalu memandang atau orang sebagian memasukkan anak mereka itu di sekolah internasional. Apa bedanya ketika sekolah PGMI atau sekolah dasar atau sekolah pada umumnya itu kurang berminat atau kadang-kadang sama seperti layar awalnya tidak bisa memuaskan pelanggannya, tidak bisa memuaskan pelanggannya apa kita mau salahkan kemana? Mau salahkan ke kepala sekolah atau mau menyalahkan kurikulum yang ada atau mau menyalahkan orang tua tidak memahami kurikulum atau tujuan sekolah dan lain sebagainya. Maka eh, harus ada sosialisasi dengan kepala sekolah, orang tua dan lain sebagainya akan memahami proses pembelajaran di sekolah. Ini saya sampaikan bahwa ada eh, kurikulum internasional yang dipakai di Indonesia maupun di Thailand. Ya, yang nomor pertama ini dari Singapura. Ya. Yang kedua, jadi Montessori sudah terbiasa ya kita sudah kenal dengan Montessori. Kurikulum IPC, International Primary School. Kurikulum National Cambridge. Kurikulum IB, National Bachelor. Mana? Ketutup. Ada 5 kurikulum yang selalu diterapkan di sekolah internasional di Indonesia maupun di Thailand. Nah, saya kira ada PR buat seorang guru bahwa ketika kita menggunakan metode yang sama, yang biasa disampaikan setiap hari, maka ketertarikan atau kepuasan murid, kepuasan orang tua kadang-kadang
kan diceritakan oleh muridnya juga kan anaknya bahwa hari ini saya diajarkan apa, seperti apa. Maka perlu kita ngopi, kopi pas maksudnya. Kita mempelajari apa sih kurikulum Montessori yang sangat menariknya di mana. Kenapa anak-anak yang menggunakan atau sekolah yang menggunakan Montessori, sekolah internasional, bisa menarik perhatian seorang anak dan hasil proses ajaran yang bagus baik seperti itu. Lima-lima ini perlu kalau bisa uh, dipelajari. Nanti bisa menambah wawasan seorang guru dalam mengajar atau melakukan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Di sini perbedaan kurikulum internasional dan kurikulum nasional Indonesia. Saya bandingkan Indonesia itu lebih menekankan pada penguasaan materi. Bukan Indonesia saja. Ini Thailand juga sama. Indonesia, Thailand, kami yang belum menggunakan kurikulum internasional. Kurikulum pada umumnya kita fokus kepada penguasaan materinya. Belajar yang bersifat akademis, fokus utamanya adalah pada pembelajaran teori dan pengetahuan yang akhirnya diukur di mana? Pengukurannya adalah pada ujian dan tes. Tapi itu tidak fokus ujian dan tes, tapi fokus kepada prosesnya. Kita fokusnya kepada pemahaman dan tes pada akhirnya. Tapi kalau internasional, mereka itu tidak fokus kepada tes akhirnya. Yang penting adalah prosesnya. Jadi mengembangkan itu keterampilannya. Keterampilannya berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ini kan sebuah proses uh, antara, jadi ada input, proses, output seperti itu. Jadi kalau internasional itu fokus kepada uh, prosesnya. Coba uh, perbedaan kurikulum internasional dan nasional Indonesia. Dari pendekatannya, Indonesia pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi gurunya sebagai pusat nanti gurunya. Gurunya mau menyampaikan, mau mengarahkan kemana, semuanya disarankan kepada guru. Tapi kalau yang internasional, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kalau yang ini saya kira ini sesuai dengan kurikulum baru Indonesia Merdeka Belajar. Jadi mereka kalau tidak salah mereka bisa memilih mata pelajaran yang mereka mau itu sendiri. Seperti itu ya. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kenyataannya itu memang secara tertulisnya seperti itu. Tapi secara kenyataannya itu kalau siswa atau peserta didik bisa memilih mata pelajaran sendiri. Itu sekolah kacau juga saya kira seperti itu. Gurunya nanti dari nomor 1 sampai nomor 10 itu pilihannya beda-beda. Jadi bagaimana cara menyampaikannya di kelas nanti. Nah, maka saya kira secara umum masih sekolah memilihkan mata pelajaran apa yang uh, harus disampaikan oleh IPS atau IPA udah seperti itu. Jadi masih terpusat kepada sekolah, terpusat kepada kebijakan sekolah dan guru. Keunggulan menghadapi ujian nasional. Kalau Indonesia, Thailand tetap sama. Melanjutkan studi di luar negeri. Kalau internasional, mereka proses sudah, kalau mereka sudah baik ada keterampilan yang bagus, berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah dengan diri sendiri, maka biasanya mereka akan ke luar negeri. Mencari hal-hal yang lebih menantang dan lain sebagainya. Itu orang yang itu biasanya orang barat seperti itu. Kalau tujuan mengedepankan konteks budaya, sejarah dan nilai-nilai nasional itu bisa. Kalau kami di Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand, kita tetap fokusnya kepada budaya, sejarah dan nilai-nilai nasional kita sendiri. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan internasional, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya dari seluruh dunia. Mereka pandangannya mereka itu lebih luas daripada kita. Kalau dia dari lingkup ya, lingkup kita masih kecil, masih daerah, masih kota, masih negara. Jadi mereka itu internasional. Jadi lebih kepada seluruh dunia. Pikiran mereka itu arahnya ke sana.
Maka bagaimana cara efektif untuk menyiapkan siswa memiliki daya saingan, daya saing ya, saing global seperti itu ya. Yang pertama, problem solving, mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka ini bisa menjadi seorang guru kalau diterapkan 5 poin, bukan 5 ya, ada 10 poin ini dalam proses kegiatan ya, belajar mengajar dalam materi yang kita ajarkan. Saya kira ini bisa di apa disisipi seperti itu. Bagaimana cara problem solving? Nah, kalau saya dulu di Indonesia, problem solving seperti itu, mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua, critical thinking, mampu berpikir secara jernih dan mendalam terhadap sebuah masalah, sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan yang logis. Ini juga kalau bisa kita dilatih, kita melatih peserta didik agar kritis, kritik ya, jadi logis, bisa menyelesaikan masalah dengan sebuah pemikiran. Creativity, mampu menghasilkan ide-ide baru. Kalau bisa dimasukkan, biar mereka berpikir sendiri dan menciptakan atau uh, menyampaikan ide-ide mereka. Tidak menutupi yang namanya ide. Kalau biasanya ada yang usulan dari siswa, kita ya nggak usah lah, ikuti guru saja. Nah, mulai hari ini apapun yang kalian usulkan silakan. Nanti insya Allah kita akan coba satu persatu untuk menyelesaikan. Seperti itu. Yang keempat, people management, kemampuan yang berhubungan dengan skill dalam mengatur orang-orang. Ini juga kerja tim. Saya ini bisa uh, diintegrasi ya, diaplikasikan ke dalam uh, proses atau kegiatan kerjaan dalam tim dan lain sebagainya. Coordinating with other, mampu mengkoordinasi. Yang keenam, emotional intelligence, kemampuan dalam mengelola emosi. Nah, ini juga sangat penting. Kadang-kadang kita fokus kepada EQ-nya, jangan lupa kepada IQ ya, fokus pada IQ-nya, intelijennya. Ah, kita lupa kepada emosional, bahwa emosional itu sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dalam kegiatan mungkin diarahkan atau difokuskan kepada kerja dalam tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh itu mampu melakukan penilaian dan membuat sebuah keputusan. Tentu atau jelas bahwa untuk menyampaikan sebuah keputusan itu siswa harus berpikir kritis dengan logis baru bisa memutuskan. Ini sangat penting. Yang kedelapan, membantu orang lain. Ini kerja tim. Yang kesembilan, bernegosiasi, mampu argumentasi tanpa menimbulkan uh, perselisihan. Dan yang ke-10, mampu bisa berinteraksi dengan beragam orang. Jadi nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak sekolah dasar atau BGMI? Di sini saya kira ada 5, saya terapkan 5. Karakter, religius, keagamaan, jelas tidak berkaitan dengan hal. Maka hal-hal yang akan ditemukan di sana itu adalah hal-hal yang umum, yang ketika mereka tidak difondasi atau tidak ditanami oleh nilai-nilai keagamaan. Maka akhirnya ketika mereka besar itu akan menjauhi diri dari keagamaan. Maka yang pertama adalah apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan, tapi lebih penting adalah sisi keagamaannya harus diterapkan benar-benar. Tapi saya yakin bahwa di Indonesia selama 12 tahun saya lingkungan di Indonesia yang setiap hari itu mendengar kita akrab dengan namanya masjid, surah azan, surah iqamah, uh, kumpul-kumpul untuk membicarakan hal-hal agama. Saya nongkrong di angkringan juga, saya diskusi tentang agama. Teman-teman di angkringan, teman-teman yang
uh, main gitar di samping jalan. Kami juga, saya sering ngobrol dengan mereka. Dan kami diskusi tentang agama. Saya kira itu hal-hal yang di Indonesia ya, sangat sangat bagus, saya kira. Lingkungannya sangat bagus untuk mempelajari tentang agama. Beda dengan di Thailand. Kami mayoritas Buddha. Susah untuk mencari hal-hal seperti itu. Kalau mau cari tentang agama, harus larinya ke pondok, harus larinya ke Pak Kiai, harus larinya ke guru agama. Kalau nggak seperti itu, tidak akan ketemu. Apalagi masjidnya jauh-jauhan. Maka ini tantangan di Thailand. Kalau di Indonesia saya kira nomor satu itu insya Allah lah gampang. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Ini di Indonesia juga saya sudah terbiasa pagi-pagi itu ada suara zek, zek, suaranya dari ibu-ibu ya. Bangunnya pagi itu sudah lihatnya itu di halaman rumah sudah bersih, di jalan sudah bersih. Maka saya juga terbiasa dengan nilai-nilai tersebut. Pulang-pulangnya saya pagi-pagi saya nyapu juga dengan apa ya keterbiasaan. Jadi ke bawah ke Thailand. Saya sering cerita kepada teman-teman saya bahwa ini kebiasaan yang saya dapat dari Indonesia dan tiap hari saya lihat kalau habis subuh. Bahkan sebelum subuh lagi, ibu-ibu itu nyapu. Malah gelap-gelapnya seperti itu nyapu. Alhamdulillah itu apa ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia yang itu sangat bagus sekali. Yang ketiga, karakter kejujuran. Orang pintar sudah banyak, orang jujur, maka kejujuran itu ditanamkan kepada anak selagi mereka masih kecil. Ya, nilai-nilai tersebut sangat berguna ketika mereka sudah besar seperti itu. Yang keempat, karakter peduli dengan kondisi kemajuan teknologi, kemajuan zaman di zaman sekarang, maka peduli sangat penting. Banyak orang yang sukses tapi tidak eh, apa ya keindividuannya lebih terlalu tinggi, tidak ada kepedulian terhadap sesama tetangga dan lain sebagainya. Saya harap bahwa kalau ditanamkan nilai peduli maka itu sangat bagus sekali seorang kalau dia baik, pintar dan lain sebagainya ditambah dengan kejujuran, peduli dan lain sebagainya. Yang kelima, nasionalisme. Nasionalis ini memang jelas di Indonesia sangat kental dengan nasionalisnya dan kecintaan terhadap negara. Di Thailand, uh, saya bisa mengatakan bahwa masih kalah dengan Indonesia kalau nilai nasionalisnya. Sedikit pembelajaran model lama dengan pembelajaran berbasis internasional, pandangannya berbeda. Itu kalau model lama itu hanya bisa menyampaikan satu materi dengan murid 30 hanya dengan metode dengan cara cukup tidak mudah tidak susah. Tapi sekarang zaman sekarang tidak bisa lagi karena karakter anak dari 30 orang yang karakternya berbeda 30 ke 30 karakter seperti itu. Maka untuk menyampaikan materi dan lain sebagainya itu seorang guru harus lebih daripada guru yang dulu. Jadi menyampaikan dengan penyampaian yang berbeda-beda. Karena si A, si B, dan si C itu tingkat pemahaman yang dibawa ke pengetahuan yang ada itu berbeda. Maka untuk menyampaikannya pun harus berbeda. Nanti ada yang nanya lagi, bagaimana kalau anak 30 orang saya harus sampaikan dengan 30 cara seperti itu. Tidak harus, tapi bagaimana pintar-pintar menyampaikan agar semuanya bisa mengikuti pembelajaran tersebut tanpa tanpa mereka merasa bahwa saya tidak diajari. Nah, seperti itu. Eh, jadi kekreativitas seorang guru akan merubah sebuah keterbatasan dan menciptakan peluang dari saya dari berbagai pertanyaan saya konkretkan ke dalam sebuah kalimat bahwa kalau seorang guru berkreativitas
maka tidak ada keterbatasan, tidak ada yang namanya tetapi. Seperti itu. Yang ada, ayo lencangkan lengan Bayu seperti itu. Maka kita jalankan untuk menyukseskan pendidikan bangsa. Cukup dari saya untuk sesi pertama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah banyak belajar dengan Bapak Yasuli terkait improving the quality of primary school institution management. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Yasuli. Untuk teman-teman yang mau menanggapi, silakan untuk mengajukan tangan. Saya persilakan bisa langsung mengaktifkan audio atau bisa ditulis melalui Zoom chat. Baik, untuk teman-teman yang mau menanggapi atau berbagi pengalaman atau mau bertanya, kami silakan melalui Zoom chat ataupun langsung mengaktifkan suaranya. Buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, ataupun teman-teman mahasiswa, kami persilakan. Adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah sangat jelas nih Bapak. Eh, Silakan Bapak dari mana tadi Universitas dan Ibu. Itu sekedar sharing saja, tidak mungkin ada yang masih yang kurang, masih banyak yang kurang, maka kalau ingin menambah, uh, saya terima, silakan. Seperti ini sharing aja ilmunya. Saya kira semua sudah pada mempelajari juga, ya. Iya Bapak, ayo untuk para mahasiswa dari Institut Al-Azhar Menganti Gresik, dari STAI Lukman Al-Hakim Surabaya, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, STIT Muhammadiyah Bojonegoro, STAI Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanggapi. Nah, ini ada Ibu At- Ibu Ria Nurhayati. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak on cam karena sedang berbarengan dengan kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak atas paparannya, sangat bermanfaat untuk kami. Eh, ada beberapa hal mungkin yang mau saya tanyakan ya, dan mungkin sharing aja. Yang pertama itu kalau di Thailand itu ada nggak ya Pak jurusan PGMI gitu? Kalau misalnya ada itu kurikulumnya seperti apa ya? Kemudian yang kedua eh, untuk guru, kalau di Indonesia itu kan guru diharapkan memiliki 4 kompetensi: profesional, pedagogik, sosial, dan pribadi. Nah, menurut Bapak, kompetensi-kompetensi mana saja yang perlu dimaksimalkan agar pembelajaran itu akan lebih efektif dan maksimal gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Bapak Yasuli.
Terima kasih, Ibu. Eh, yang pertama, adakah apa tidak jurusan PGMI ya di Thailand? Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kalau tidak salah ya. Iya, betul, Eh, Bapak. kami di sini karena negaranya kan negara ini ya, kami negara Thailand, maka jurusannya itu eh, ada satu keguruan. Jadi ada guru guru TK, guru PAUD, TK itu. Jadi guru pada umumnya. Jadi guru PAUD ya, guru eh, guru SD. Tapi kalau arahannya kepada Islamiyah itu tidak ada. Ya. Jadi eh, guru yang bisa mengajarkan itu sekarang banyak alumni yang dari Indonesia, yang mereka dari PGMI, Pendidikan Agama Islam dan lain sebagainya itu ketika uh, selesai pulang ke Thailand itu banyakkan itu ditarik kepada jadi guru guru agama di sekolah swasta seperti itu. Tapi kalau jurusannya tidak ada PGMI. Jadi apa tadi? Paham ya seperti itu ya. Jadi guru PAUD, guru SD ada yang umumnya. Tapi arahan yang namanya ke yang khususnya yang guru Islam, PAUD, guru Islam, TK atau SD itu nggak ada. Setingkatnya itu nggak ada. Terus yang kompetensinya, yang empat kompetensi, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, eh, sosial dan profesional. Apa yang lebih penting ya, atau mau yang ditonjolkan di kelasnya agar nanti proses pembelajarannya di kelas juga akan bermakna dan sukses seperti itu. Eh, saya menyampaikan bahwa apa yang penting. Kalau seorang guru menonjol di salah satu kompetensinya itu akan mengurangi kepentingan karena empat kompetensi yang tersebut itu memang sudah dipertimbangkan. Makanya diterapkan bahwa seorang guru dari kepribadian itu harus diperlihatkan yang saya sampaikan tadi bahwa guru itu sebagai uh, kurikulum hidup. Berarti kepribadian ditonjolkan dari uh, sifat keguruannya, keislaminya itu harus diperlihatkan. Itu pribadiannya itu harus menjaga. Sosialnya tetap ya jelas bahwa apapun dari keempatnya, profesionalnya, pedagoginya, semuanya harus ditonjolkan, di apa ya diperlihatkan. Karena ketika guru mengajarkan, peserta didik akan meniru dari empat hanya itu. Dia tidak bisa memilih atau bisa memisahkan bahwa ini kepribadian guru. Nah, saya tidak apa dia tidak bisa memilah-milih antara uh, kompetensi mana yang ini sebagai sifat seorang guru saya tidak usah meniru tidak bisa. Jadi anak itu apapun yang dilihat oleh seorang anak, dilihat, didengar, maka mereka akan mengikuti. Nah, maka keempat-empatnya, kalau tanya saya bilang ini sangat penting semuanya. Ya, dan seperti itu ya. Baik, Udah. terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, serta di sini ada lagi Bapak yang tanya dari Bapak Priyanto dari STAI Lukman Al-Hakim Surabaya. Bagaimana pengembangan kurikulum internasional yang terkait dengan nilai-nilai religius, pendidikan agama Islam? Bagaimana pengalaman di Thailand? Terima kasih. Apa tadi? Bagaimana pengembangan kurikulum internasional Yang terkait dengan yang nilai-nilai religius pendidikan agama Islam, bagaimana pengalaman di Thailand? di Thailand?
Ya, terima kasih Bapak. Saya akan coba untuk menjawabnya. Pendidikan internasional. Kami seperti yang saya sampaikan bahwa kurikulum internasional itu hanya dipakai untuk sekolah tertentu. Tidak semuanya. Kalau dari kami pemerintah sama swasta pada umumnya itu masih menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh negara, kurikulum nasional Thailand dan disisipi oleh kurikulum lokal. Kalau kurikulum internasional itu di sekolah nasional tertentu, jadi tidak semuanya diterapkan. Uh, jadi agak terpisah jadinya. Akhirnya kami tetap masih menggunakan kurikulum negara. Uh, Terus bagaimana untuk di Thailand karena mayoritasnya Buddha untuk menerapkan nilai agama seperti itu. Uh, Kalau di Thailand sekolah swasta itu menguasai kalau swasta muslim ya swasta muslim itu mayoritas 100% itu orang muslim tidak ada campuran jadi mereka tetap uh, kewenangnya untuk menerapkan nilai keislamannya itu uh, bebas untuk menerapkan karena memang seperti di Indonesia seperti itu kalau swasta ya tetap swasta Islam ya Islam di kami juga kalau swasta Islam semuanya Islam tidak ada campuran kecuali di sekolah pemerintah itu emang mereka itu orang mayoritas Buddha kami minoritas ketika masuk ke sana itu tidak ada pembelajaran agama maka itulah sangat berbahaya ketika anak harus masuk ke sekolah swasta negara pemerintah mereka harus melepaskan yang namanya jilbab semuanya jadi di sini kalau sekolah pemerintah itu jilbab harus dilepas seperti itu kebanyakan kalau SMA ya SMP SMA. Karena yang milih untuk ke sana juga biasanya kebanyakan itu dia nggak mau pakai jilbab itu pilihannya. Dia kalau mau ke sana itu biasanya nggak mau pakai jilbab, kecuali yang milih ke swasta Islam itu mereka memang pilihannya mau pakai jilbab. Kalau mau mau ke swasta non Muslim, mau ke pemerintah itu mereka memang milih untuk tidak mau pakai. Itu memang dari diri mereka sendiri. Ya, akhirnya tidak bisa menyalahkan seperti itu. Wah, sekolah tidak mau, wah ada larangan dari sekolah atau tidak seperti itu. Tapi kalau ya dari perguruan tinggi itu bebas mau pakai boleh eh, tidak mau pakai jilbab ya silakan itu kembali ke keluarga dan mahasiswanya itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih atas Terima kasih. pertanyaan dan jawabannya, Bapak. Bapak, mungkin dari Bapak Prianto ada ketanggapan? Cukup cukup Bu Baik, Jejeng. baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, Bapak dosen, Bapak Ibu guru, bagi yang mau bertanya ataupun berbagi pengalaman, kami persilakan untuk mengaktifkan audio ataupun melalui Zoom chat. Apakah sudah jelas ya tadi penjelasannya? Jadi udah paham semua. Jadinya udah bisa gitu ya, mungkin ya. Bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kami akhiri. Kami tunggu ya bentar, Bapak. Mungkin masih berpikir mau tanya apa. Yang Baik, saya namakan ya sambil menunggu ya. Ah, oke. Terkait dengan Kalistung ya. Mungkin belum ada yang bertanya terkait dengan Kalistung. Ini biasanya dari pemerintah itu tidak diwajibkan ya tidak diwajib untuk yang PAUD maupun TK yang untuk melakukan atau mengajarkan yang nama Kalistung. Tapi dari orang tua itu mengharapkan bahwa ketika SD 1 itu anaknya sudah bisa Kalistung. Akhirnya yang itu akan memberatkan namanya kepada seorang guru.
Ketika dia dari PAUD, dari TK-nya mereka belum diajarkan kalistung. TK 1, SD 1 itu mau langsung bisa itu tidak bisa. Kalau guru mau nanya, terus bagaimana cara menerapkan kalistung kalau memang dari sekolah kebijakannya tidak boleh, kurikulumnya tidak ada. Saya sampaikan bahwa itu ada proses, tidak harus menulis di papan, tidak harus menjadikan materi. Jadi merupakan sebuah proses bermain sambil belajar seperti itu. Jadi mereka diajak untuk bermain, tapi di situ ada komunikasi terkait dengan matematika, terkait dengan uh, misalnya mungkin bisa dengan melatih garis miring, lurus, atau bundar, atau dan lain sebagainya untuk memperkuat tangannya dulu. Nah, memperkuat tangannya ketika sampai SD 1 itu tangannya sudah kuat, itu bisa cepat juga. Tapi kalau tanpa dilatih tangannya dari TK maupun PAUD, itu akhirnya ketika masuk SD 1 itu susah karena tangannya belum terbiasa untuk memegang pulpen ya seperti itu. Nah, terus matematikanya itu bisa dengan menghitung apa ya, uh, bermain dengan batu, bermain dengan daun dan lain sebagainya. Itu bisa juga untuk ini mensisipi ilmu apa berhitung dan lain sebagainya. Baca kan dengan menceritakan, saya kira itu bagus menceritakan bahwa keluar dari ruangan. Saya harap kalau dari sebelum SD itu anak-anak dibawa keluar keluar dari ruangan yang segi empat, itu sangat membosankan saya kira begitu. Nanti di bawah pohon, bawah tikar, anak-anak disuruh duduk dan ceritakan cerita Nabi Muhammad, cerita sahabat, cerita apapun nanti yang ah, karena anak-anak suka cerita. Terus di situ kita masukkan berhitung, lalu disuruh hitung. Ini tadi balutnya ada tiga, pecah satu tinggal berapa? Terus warna apa yang pecah tadi? Mungkin bisa ini pertanyaan. Akhirnya mereka bisa membayangkan imajinasinya tentang berhitung dan lain sebagainya. Jadi akhirnya sambil bermain, sambil belajar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oh, ini ada Bapak dari Bapak Priyanto, STAI Lukman Al-Hakim Surabaya. Bagaimana dengan kurikulum pembentukan karakter? Akhir-akhir ini, kurikulum pembentukan karakter siswa SD di Jepang mendapat sorotan internasional karena keberhasilan mereka dalam membentuk karakter siswa SD yang tetap tertanam hingga mereka dewasa. Bahkan salah seorang pejabat pendidikan di Arab Saudi melakukan kunjungan studi banding tentang kurikulum tersebut. Sepertinya hal ini juga bisa menjadi masukan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Seperti itu, Bapak. Ya, alhamdulillah. Saya sendiri sedang mengikuti juga yang di Jepang, proses pendidikannya yang ditanam dari SD ya, latih kedisiplinannya di kurikulum pembentukan karakter seperti itu. Ah, itu saya kira itu seharusnya seperti itu. Pendidikannya harus seperti itu. Tapi di Jepang sendiri pun hanya satu dua yang ada sekarang, yang berani, yang punyanya, yang berani seperti itu. Sampai di suhunya dingin pun anak-anak ini disuruh lepas baju dan lari dan lain sebagainya untuk melatih kekuatan tubuh. Ah, itu disuruh berolahraga di musim dingin, terus bermacam-macam latihannya. Akhirnya mereka itu sangat sebagai tentara kecil itu ya. Bisa dikatakan bahwa mereka itu dilatih sebagai tentara kecil. Akhirnya itu sangat di apa karakternya sangat dibentuk. Tapi itu 1 banding 100 sebenarnya sekolahnya itu 1 banding 10 bisa tidak jarang dan itu sangat disukai oleh banyak negara. Tapi apakah bisa diterapkan seperti itu? Nah, ya. Seperti di Indonesia, kalau kita lihat dari pondok pesantren ya, pondok pesantren eh, ada beberapa pesantren yang memang dari dulu sampai sekarang tetap istilahnya tetap sama. Bisa mendengar?
uh, yang terkenal gitu loh. Para pesantren ada beberapa pesantren yang terkenal yang tetap menggunakan sistem yang sama dan tidak bisa ditiru oleh pesantren yang lain. Kan hanya bisa dihitung kan. Dari 1 sampai 10 bisa dihitung. Maksudnya mungkin dari 10 pesantren dari beberapa ratus pesantren seperti itu di Indonesia. Jadi saya kira sama dari Jepang, dari Indonesia ada kelebihannya masing-masing. Mungkin tidak bisa dari Thailand kami eh, penjabat-penjabat itu sering ke Indonesia untuk melihat cara mengelola pesantren. Satunya itu kantor eh, mereka sering kunjungan ke sana, tapi tidak pernah bisa menerapkan sistem kantor di Thailand karena budayanya beda, orang tuanya beda, siswanya beda. Orang di sini tidak bisa dipaksa. Kalau di kantor mereka ikhlas dengan dirinya sendiri, mengabdikan sendiri itu beda. Maka pembentukan karakter di kantor juga saya kira itu sangat penting sama dengan di Jepang. Sangat itu pembentukan karakter juga, tapi beda levelnya, beda beda levelnya. Kalau di Jepang masih kecil ya SD. Kalau di kantor mungkin sudah SMP, SMA seperti itu. Uh, dan kalau tanya saya bagaimana menurut saya sangat bagus kalau bisa. Ya, tapi bagaimana caranya bisa sampai ke situ? Ya, itu PR juga buat para guru dan yang pejabat. Terima kasih. Nggak tahu bisa terjawab nggak? Baik, terima kasih ya, Bapak Prianto dan Mbak Yasli. Sepertinya ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi ya untuk para mahasiswanya, untuk adik-adik mahasiswa. Baik, pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan. Oke, ini ada lagi Bapak yang mau bertanya, Bapak dari... Oh, tidak jadi. Sepertinya tidak jadi. Jadi lagi. Dari Kakak Mina Dalia Safitri, waktu dan tempat kami persilakan. Kami persilakan untuk mengaktifkan audionya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, saya dari Institut Agama Islam, saya dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Ya, Izinkan saya untuk bertanya, Ibu dan Pak. Menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak mengenai kurikulum. Di sini Ulun hendak bertanya mungkin agak melenceng sedikit dari pembahasan inti ya. Jadi pengalaman saya pernah berkunjung ke sekolah di mana sekolah itu memiliki 3 kurikulum sekaligus yang diterapkan di dalam sekolah itu. Nah, kebetulan saya juga ikut serta menjadi tim pengembang kurikulum di sekolah saya mengabdi saat ini. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan atau challenging apa kira-kira apabila suatu sekolah itu hendak menerapkan 3 kurikulum dalam suatu pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. terima kasih Ibu. Itu di Indonesia atau di Thailand? Nah, Di Indonesia, Pak. Di Kalimantan. oh, oh iya iya. Alhamdulillah. Eh, itu sangat luar biasa. Nah, kita Heeh. sangat luar biasa bisa menerapkan 3 kurikulum ya dalam satu sekolah. Saya nggak tahu, tapi maksudnya 3 kurikulum itu maksudnya diambil dari bagian bagian tertentu atau memang diterapkan secara sepenuhnya tiga-tiga. Karena kalau saya ketika
tiga kurikulumnya diterapkan secara penuhnya. Mungkin ada bisa sih kalau kolaborasi ya. Kadang-kadang memang kalau kadang-kadang ada perbedaan yang tidak bisa dikolaborasikan seperti itu akan menimbulkan hal-hal yang akan menyusahkan seorang guru seperti itu. Tapi kalau dari tiga kurikulum diambil kelebihannya, kurikulum satu diambil yang kelebihannya, kurikulum yang kedua, yang ketiga diambil kelebihannya nanti diterapkan di sekolah. Uh, saya kira itu sangat bagus. Saya nggak tahu kurikulum yang diterapkan. Kalau bisa dijelaskan juga nih, kalau lebih 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 bagus. Maksudnya kurikulum apa? 13 Merdeka Belajar, S apa S, itu yang sebelumnya. Karena ada kurikulum yang satu yang kurang up to date, yang sudah up to date seperti itu. Uh, saya jelaskan karena saya tidak tahu kurikulum apa seperti itu ya. Nah, saya kira bagusnya diambil yang bagusnya itu diterapkan seperti itu. Karena saya takutkan yang ditakutkan kalau semuanya diterapkan nanti yang jalannya itu hanya yang menonjolnya. Pada akhirnya kalau walaupun tetap diterapkan tiga-tiganya, tapi yang diambil dijalankan itu yang menonjolnya itu sama aja kan, yang bukan menerapkan tiga kurikulum, tapi mengambil sisi yang menonjolnya untuk diterapkan di sekolah. Ya, mungkin seperti itu. Saya sendiri juga Baik, sama di sekolah, Pak Dian. Saya di sekolah itu menerapkan kurikulum lama ya, bukan bukan kurikulum baru yang baru dipakai oleh Thailand sekarang itu base kompetensi. Yang kurikulum lama, saya masih menggunakan kurikulum lama. Tapi apapun yang bisa disisipkan dari kurikulum baru, kami menerapkan dari yang menonjolnya. Kadang-kadang saya ambil dari kurikulum Montessori. Nah, Montessori yang bagusnya apa? Prakteknya di lapangannya, kami juga kadang ambil seperti itu. Nah, jadi ambil yang menonjolnya, tapi yang menerapkan itu salah satu kurikulum aja. Jadi seperti itu. Saya juga kadang-kadang menggunakan seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ini. baik. Untuk Ibu bagaimana? Apakah ada tanggapan atau mau berbagi ilmu tentang penerapan tiga kurikulum itu ya Bu, saya mau tanya itu penerapan seperti Reggio Emilia, lalu apa Montessori seperti itu. Apakah begitu Bu? Hmm. Jadi gini Bu, sekolah yang pernah saya kunjungi itu em, menggunakan tiga kurikulum sekaligus. Pertama ada kurikulum 13, terus kurikulum pondok pesantren, sama kurikulum sekolah alam, Ibu. Nah, gitu. Hmm, Mm-mm. Ya ya. Nah, paham paham. Jadi kurikulum pesantren itu kan tentang agama ya, kurikulum agama. Iya, Kalau Bapak. tidak salah ya, kurikulum agama itu kan tidak. uh, jadi kurikulum 13 itu kurikulum Indonesia, nasional Indonesia. Terus yang Montessori itu untuk menambahkan dari proses pembelajaran. Jadi membuat proses pembelajaran itu lebih bermakna, tidak membosankan dengan apa ada atraksi dengan lingkungan alam menggunakan Montessori. Itu akan lebih baik karena membuat materi yang biasa menjadi materi yang lebih menarik dengan Montessori. Terus di sisi yang lain menggunakan kurikulum pondok dikarenakan di situ mesisipi yang namanya keagamaan. Jadi kurikulum pondok itu adalah agamanya disisipin ke situ. Jadi tiga-tiga kurikulum itu tidak menentang apa, tidak ada menentang apa bahasanya sih? Tidak menentang satu dengan yang lain tuh. Jadi bisa masuk, maksudnya bisa diterapkan tiga-tiganya. Saya kira bagus. baik. Untuk Ibu bagaimana? Apakah ada tanggapan lagi? Siap, Bu. Mungkin sudah cukup. Terima kasih Baik, banyak, Ibu, Bapak. terima kasih banyak atas tanggapannya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau
berbagi pengalaman ataupun mau bertanya, kami persilakan. Bisa di chat Zoom apabila belum bisa untuk mengaktifkan suara. Baik, apabila tidak ada, pemaparan materi dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan. Terima kasih kepada Bapak Yasuli. Baik, para hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara webinar online siang ini, tentunya pasti kita akan berfoto bersama. Dan teman-teman dimohon untuk kesediaannya mengaktifkan kamera. Silakan, kita akan foto bersama untuk dijadikan dokumentasi pada acara siang hari ini. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya ya. Dimohon untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan para mahasiswa atau rekan yang hadirin, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Teman-teman, nah, baik, kami tunggu dulu teman-teman yang lain untuk kesediaannya mengaktifkan kamera Zoom-nya. Wah, kan kayak gini enak ya terlihat semua wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Baik, akan saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Sebentar. Baik. Di sini saya mau mengingatkan untuk teman-teman sekalian, di sini sahabat ayah bunda juga mengadakan giveaway. Nah, apa itu giveaway-nya? Jadi nanti teman-teman yang menjadi peserta webinar dapat follow semua media sosial sahabat ayah bunda, yaitu TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram. Kemudian membagikan kegiatannya menggunakan bahasa yang unik dan menarik. Dua peserta yang dianggap lolos namun belum follow keempat media sosial akan dinyatakan hangus. Untuk pengumuman akan diumumkan besok ya, tanggal 5 September 2024. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah mendengar pemaparan materi dari Bapak Yasuli. Kita sudah mengetahui ya, apa itu kurikulum, yakni jantung pendidikan sebagai panduan pembelajaran dari awal hingga akhir. Lantas mengapa terdapat perubahan kurikulum untuk mempersiapkan masa depan anak, perkembangan anak, dan sebagai rangka menyempurnakan kekurangan selama ini yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum itu. Di samping itu tentunya dalam memenuhi tuntutan. Demikian rangkaian acara Seminar Internasional Improving the Quality of Primary School Institution Management yang bertema International Based Curriculum Development and Learning Design. Teman-teman yang terhormat, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin. Demikianlah rangkaian acara webinar internasional Improving the Quality of Primary School Institution Management yang bertema International Based Curriculum Development and Learning Design. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah hadir
serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya Ajeng Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di event Sahabat Ayah Bunda selanjutnya. Nasrul minallahi fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belum suara nih.